Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Azim yang telah memberikan kami kesempatan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang UTS untuk menganalisis keberlanjutan proses produksi UMKM melalui aplikasi OpenLCA. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Sakila Ponsyahrani dengan NIM 121220056. Selanjutnya, Saya Erika Munazah dengan NIM 121220064. Saya Dia Ayu Musrifah dengan NIM 121220072. Dan saya Sujiyanti dengan oke. eh, untuk case yang pertama itu kami memilih industri tahu. Nah, pada industri tahu ini, kami memilih industri tahu di Sleman, yaitu nama pabriknya adalah Pabrik Tahu Cah Kene, yang berlokasikan di Jalan Pasekan Selatan nomor 57 Setan, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, goal atau tipe scope definition-nya itu tujuannya untuk menilai dampak lingkungan tahu tradisional di Sleman. Nah, unit fungsionalnya itu kami menghitung untuk 1 kilogram tahu siap jual. Batas sistemnya itu cradle to gate atau mulai dari pasokan kedelai hingga produk tahu jadi dan limbahnya. Asumsinya itu kedelai berasal dari lokal menggunakan LPG sebagai energi utamanya. Input output yang kami masukkan di OpenLCA-nya itu yang pertama input yaitu kedelai jumlahnya itu 1,2 kilogram, LPG itu 0,3 kilogram, listrik 0,1 kWh, air 17,5 liter, transportasi kedelai dari petani itu berjarak sekitar 50 kilometer, dan koagulan atau asam asetat itu 0,02 kilogram. Output yang kami masukkan atau output yang dihasilkan dari pabrik tahu ini, yang pertama itu ada okara atau ampas bernilai 0,45 kilogram, ada tahu itu dalam 1 kilo, dan air limbah itu sebanyak 15 liter. Hasil dari OpenLCA yang kami lakukan itu dapat dilihat di sini. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa emisi CO2 yang paling tinggi itu berasal dari transportasinya. Transportasi untuk kedelai dari petani. Yang kedua itu ada dari limbah si soybean itu sendiri, lalu dilanjutkan dengan market atau itu ada LPG dan bisa dilihat lanjutannya. Oke, selanjutnya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada model dari grafik yang sudah kami buat di OpenLCA. Itu di sini menjelaskan bahwa inputnya ini ada beberapa, yaitu ada electricity production, kemudian LPG, kemudian kedelai, air, dan juga transportasi yang digunakan. Itu kemudian untuk eh, jumlah jumlah atau kuantitas dari setiap input yang dimasukkan ini berada di sebelah kanannya ini, yaitu sekitar
Kalau untuk electricity tadi sudah disebutkan oleh teman saya yaitu 0,10 kWh dan seterusnya. Kemudian untuk keluarannya atau outputnya itu ada biowaste atau tadi disebut juga okara atau ampas tahunya. Kemudian ada wastewater atau air limbahnya. Kemudian masuk ke bab 5 yaitu analisis dampak lingkungan. Bisa di-scroll nggak? Tolong. Nah, analisis dampak lingkungan itu yang pertama ada emisi gas rumah kaca. Itu biasanya satuannya CO2 ekivalen. Nah, itu total emisinya yang dihasilkan berdasarkan input dan output yang sudah dimasukkan itu sebesar 6,13 kilogram CO2 ekivalen per kilogram tahu. Nah, untuk sumbernya dari emisi gas rumah kaca itu sumber terbesarnya itu yaitu adalah dari LPG, yaitu sebesar 0,230 kilogram CO2 ekivalen. Kemudian diikuti dengan listrik sebesar 0,008972 kilogram CO2 ekivalen dan ada juga sumber lain berupa transportasi bahan baku dan proses non-energi itu sebesar kurang lebih 5,89 kilogram CO2 ekivalen. Kemudian untuk yang kedua itu ada konsumsi energi itu didominasi oleh bahan bakar fosil yang digunakan yaitu LPG juga. Nah, LPG digunakan untuk proses pemasakan dengan kontribusi emisinya itu sebesar 0,230 kilogram CO2 ekivalen. Kemudian sumber yang lain juga dari listrik. Listrik yang digunakan ini untuk mesin penggiling, penerangan, pompa, dan lain-lain. Seperti hasilnya ini berada di layar. Kemudian untuk selanjutnya ada limbah cair dan padat. Limbah padatnya itu okara sebesar 0,45 kilogram per 1 kilogram tahu. Nah, limbah padat ini tergolong masih mengandung nutrisi seperti protein dan serat. Kemudian untuk air limbahnya itu tadi sebesar 15 liter per kilogram tahu dan masih juga tergolong mengandung sisa protein minyak dan padatan tersuspensi. Kemudian ada potensi eutrofikasi dan penggunaan air, di mana ini jika tanpa pengolahan akan menyebabkan air limbahnya ini bisa mencemari saluran air dan memicu terjadinya eutrofikasi. Kemudian air bersih yang digunakan dalam produksi tahu itu sebesar 17,5 liter per kilogram tahu. Dan air limbah yang dibuang itu tadi sebesar 15 liter per kilogram tahu. Kemudian untuk rekomendasi teknologi hijau yang dapat dilakukan untuk pabrik tahu Cah Kene itu yang pertama ada memanfaatkan limbah yang dihasilkan yaitu okara. Nah, okaranya tadi kan itu masih mengandung protein dan serat. Nah, itu bisa dijadikan pakan ternak ataupun bahan makanan olahan seperti tempe gembus, bakso vegan. Kemudian juga bisa dimasukkan ke bioreaktor anaerob untuk menghasilkan biogas. Untuk yang selanjutnya itu kan ada outputnya tadi juga ada air limbah. Itu bisa diolah dengan biofilter, kemudian kolom stabilisasi atau sistem wetland. Kemudian air hasil olahan ini bisa digunakan untuk penyiraman non pangan. Untuk rekomendasi yang selanjutnya yaitu menjadikannya sumber energi alternatif. Nah, biogas dari Okara untuk menggantikan sebagian LPG itu bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif. Kemudian bisa menggunakan sekat panas atau pressure cooker yang besar untuk efisiensi LPG-nya. Kemudian juga bisa memasang panel surya untuk kebutuhan listrik ringan seperti penggunaan lampu ataupun pompa air. Kemudian rekomendasi yang selanjutnya yaitu pengurangan penggunaan air, di mana bisa dilakukan dengan langkahnya itu menggunakan air bekas cucian pertama untuk keperluan non higienis seperti pembersihan lantai. Kemudian yang kedua ada memasang flow meter untuk mengontrol dari konsumsi air sendiri agar konsumsi airnya itu tidak melebihi. Kemudian bisa juga mengedukasi pekerja untuk praktek water saving, yaitu menyimpan air atau konsumsi airnya itu tidak berlebihan gitu.
Baik, untuk case yang kedua, kami mengambil jurnal sebagai sumber literatur kami. Kami mengambil jurnal dengan judul A Comparison of Life Cycle Assessment of Andung Sari Arabica Coffee Processing Technologies Toward Lower Environmental Impact, di mana jurnal ini ditulis oleh Andik Irawan dan juga Benjamin. Untuk yang pertama, goal dan scope definition-nya, tujuan dari yang terdapat pada jurnal ini yaitu mengevaluasi dampak lingkungan dari produksi kopi bubuk. Untuk unit fungsionalnya berupa 1 kilogram kopi bubuk. Akan tetapi pada jurnal ini tertuliskan yang diolah itu bahan baku sebesar 3.000 kilogram cherry beans yang akan menghasilkan kopi bubuk sebesar 512 kilogram. Adapun batas sistemnya ini itu hulu to hilir, di mana pembatasnya itu dari mulai penanaman kopi hingga proses pengolahan kopi menjadi kopi bubuk. Selanjutnya yaitu asumsi, di mana pada proses produksi kopi bubuk ini diasumsikan energi berasal dari PLN Indonesia, bahan bakar roasting berasal dari LPG dan juga bensin, serta tidak terdapat energi terbarukan pada proses pengeringan. Untuk yang selanjutnya, input dan output, di mana input ini ada 5 jenis input yang dimasukkan pada proses produksi kopi bubuk ini. Yang pertama, cherry beans sebagai bahan baku utama sebesar 3.000 kilogram. Selanjutnya water sebanyak 6.375 liter. Terus selanjutnya electricity sebesar 51,43 kilowatt. Selanjutnya LPG sebesar 9 kilogram. Dan juga engine sebesar 31,875 kilowatt. Sedangkan output yang dihasilkan pada proses produksi kopi bubuk ini berupa green coffee beans atau produk kopi jadinya sebesar 610 kilogram. Wastewater-nya sebesar 7.163 kilogram, serta limbah padat yang terdiri dari parchment, cherry beans, cherry skin, dan juga pulp sebesar 1.602 kilogram. Selanjutnya, general information yang kami dapatkan dari hasil analisis kami dari OpenLCA, di mana di sini tertuliskan emisi karbon dioksida terbesar dihasilkan dari bahan baku utama, yaitu cherry beans. Selanjutnya yang kedua, itu berasal dari bahan baku packaging produk kopi bubuk, yaitu bahan bakunya itu berupa plastik. Yang selanjutnya, model graph yang kami dapat dari analisis OpenLCA yang kami lakukan, seperti tertera pada layar, di mana terdapat beberapa input dan juga pada tengah terdapat keterangan kuantitas dari input sendiri, serta untuk output sendiri di sini ada yang sudah tertuliskan di awal tadi, ada produk kopi bubuknya, serta limbah padat dan juga limbah cairnya, beserta keterangan kuantitasnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu pada analisis dampak lingkungan yang terjadi dari proses produksi Arabica Coffee ini. Berdasarkan analisis dari OpenLCA yang kami lakukan, ada beberapa dampak. Yang pertama yaitu ekotoksisitas laut dengan kuantitas 11.092 kg diklorobenzen ekuivalen, di mana ini merupakan satuan standar untuk menunjukkan toksisitas senyawa terhadap ekosistem. Nah, dampak ini merupakan dampak terbesar dari potensi pencemaran air laut yang disebabkan oleh limbah cair sendiri yang mengandung senyawa organik beracun. Limbah cair ini dapat berupa air cucian dan juga air residu dari fermentasi cherry bean tadi. Yang kedua, toksisitas manusia yang non-karsinogenik. Dengan kuantitas tersebut seperti yang tampak pada layar, dampak ini berasal dari paparan bahan kimia ataupun hasil pembakaran BBM dalam proses roasting dan pengolahan biji kopi. Yang ketiga adalah toksisitas manusia yang karsinogenik. Dampak ini disebabkan oleh paparan senyawa berbahaya seperti senyawa aromatik, terutama dari bahan bakar dan proses fermentasi dalam pengolahan biji kopi. Yang keempat, ekotoksisitas tanah. Dampak ini muncul dari pembuangan limbah padat produksi yang dirilis langsung ke tanah tanpa mengalami pengolahan untuk mencapai standar yang ada.
Kemudian yang kelima ada perubahan iklim, di mana perubahan iklim ini sebesar 57.770,42 kg karbon dioksida ekuivalen, yang setara dengan emisi karbon dioksida dari penggunaan mobil sejauh 240.000 km. Dampak perubahan iklim ini disebabkan oleh emisi gas rumah kaca pada konsumsi energi berupa bahan bakar minyak dan listrik dalam proses grinding, roasting, dan transportasi. Kemudian selanjutnya ada penggunaan lahan. Proses produksi ini juga memerlukan lahan yang sangat luas. Luasan lahan ini meliputi lahan kopi dan juga lahan untuk produksi kopi itu sendiri. Kemudian ada sumber daya energi fosil. Dampak ini muncul dari konsumsi energi dari bahan bakar fosil untuk proses pengolahan biji kopi. Konsumsi bahan bakar ini perlu untuk diminimalkan untuk mengurangi dampak yang muncul. Kemudian ada kelangkaan mineral. Dampak ini berkaitan dengan peralatan produksi yang digunakan, seperti mesin, logam, dan infrastruktur yang digunakan selama proses produksi. Kemudian ada ekotoksisitas air tawar, di mana dampak ini muncul karena pembuangan limbah cair ke lingkungan tanpa adanya pengolahan untuk mencapai standar limbah yang ada yang dapat langsung dibuang ke lingkungan. Kemudian yang terakhir ada konsumsi air. Ini berkaitan dengan penggunaan air yang tergolong banyak untuk proses pencucian, fermentasi, dan kegiatan pertanian. Nah, ini ada 1.839,70 meter kuadrat. Kemudian akibat dari dampak-dampak produksi kopi bubuk tersebut. Yang pertama adalah substitusi energi fosil. Ini dapat dilakukan dengan menggantikan basis batu bara ke energi yang terbarukan, seperti biogas dari limbah kopi dan panel surya untuk suplai listrik untuk menunjang pengolahan pasca panen. Kemudian yang kedua adalah pengolahan limbah organik dan cair. Limbah cair seperti air pencucian dan pulp dapat difermentasi untuk dijadikan biogas ataupun dapat digunakan sebagai pupuk organik atau kompos. Kemudian ada penerapan zero waste approach dapat dilakukan dengan memanfaatkan kulit kopi, ampas kopi, dan ampas fermentasi sebagai produk bernilai tambah seperti makanan, minuman, ataupun pakan ternak. Kemudian optimalisasi penggunaan air. Ini menerapkan sistem daur ulang air untuk proses pencucian atau wet processing yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi air bersih pada proses produksi dan eutrofikasi. Yang terakhir ada penerapan industrial ecology atau IA. Pada produksi kopi bubuk ini perlu adanya kolaborasi antara sektor pertanian, peternakan, dan industri kopi itu sendiri. Nah, kolaborasi ini dapat dilakukan dengan membentuk ekosistem produksi berkelanjutan berbasis siklus tertutup. Selanjutnya ada perbandingan hasil jurnal dengan hasil analisis ulang OpenLCA yang telah kami lakukan. Di sini ada beberapa aspek yang kami analisis. Yang pertama, global warming potential per 1 kg kopi bubuk. Kemudian ada sumber emisi terbesar, limbah utama, rekomendasi utama, dan yang terakhir ada rekomendasi teknologi hijau. Berdasarkan jurnal yang kami gunakan, global warming potential atau GWP per 1 kg kopi bubuknya itu sebesar 0,741 sampai dengan 0,765 kg karbon dioksida ekuivalen. Sedangkan yang kami analisis itu untuk global warming potential per 42 kg karbon dioksida ekuivalen. Kemudian untuk sumber emisi terbesar ini pada jurnal disebutkan bahwa penggilingan, pemanggangan listrik, dan transportasi menjadi sumber emisi terbesar. Namun setelah kami analisis ulang pada OpenLCA, ditunjukkan bahwa penggunaan bahan bakar pada proses penggilingan dan pemanggangan itu menjadi, pada jurnal disebutkan bahwa air limbah kulit cherry beans dan pulp itu menjadi limbah utama. Setelah kami analisis ulang ternyata hasilnya sama. Air limbah kulit cherry beans dan pulp menjadi limbah utama yang dihasilkan dari proses pembuatan arabica coffee ini. Kemudian rekomendasi utama pada jurnal direkomendasikan untuk membuat biogas dari limbah serta pemanfaatan kaskara.
Setelah kami analisis, lalu kami merekomendasikan untuk membuat biogas dari limbah, solar panel, efisiensi air, dan substitusi LPG. Kemudian rekomendasi teknologi hijau, pada jurnal disebutkan bahwa rekomendasi teknologi hijau yang sebaiknya dilakukan adalah biogas digester, solar dryer, dan gas karati. Untuk hasil analisis ulang OpenLCA kami merekomendasikan untuk membuat energi terbarukan dan menggunakan energi terbarukan dan melakukan reuse water atau menggunakan kembali air yang dilakukan. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih untuk segala perhatian dan kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.